Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dewi Kartika dalam praktikum Gizi Kami. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan penuntun praktikum yang terdiri dari praktikum 1 dengan tujuan pertama menghitung energi basal metabolisme, kedua menghitung kebutuhan energi, ketiga menghitung luas permukaan badan, keempat menghitung berat badan ideal dan berat badan normal, dan kelima menghitung indeks massa tubuh peserta praktikum. Tahapan praktikum 1. Menghitung dan mencatat tinggi badan atau TB menggunakan alat mikrotois, kemudian berat badan BB dengan timbangan badan, dan umur masing-masing peserta praktikum. Kedua, menghitung energi basal metabolisme BMR yang mengacu pada rumus A. Harris dan Benedict, kemudian B. Breyer. Ketiga, menentukan nilai kebutuhan energi masing-masing peserta praktikum yang mengacu pada tabel 6 dan 8. Yang keempat, menghitung luas permukaan badan atau LPB dan hasil perhitungan dibandingkan dengan tabel 15. Kemudian menghitung nilai EBM dihubungkan dengan nilai BMR pada tabel 4. Selanjutnya menghitung nilai BMR dengan nilai LPB. Yang kelima, menghitung berat badan ideal BBI dan indeks massa tubuh EMT masing-masing peserta praktikum yang mengacu pada rumus BBI dan EMT. Yang kelima, membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan masing-masing peserta praktikum. Ini contoh pelaksanaan menghitung berat badan, kemudian untuk tinggi badan menggunakan mikrotois. Gambaran meletakkan mikrotois pada dinding datar. Selanjutnya menghitung EMB pertama menurut Harris dan Benedict dengan rumus. Jadi perbedaan EMB untuk laki-laki dan perempuan seperti tersaji di slide. Yang perlu ditambahkan atau informasi yang perlu dimasukkan adalah data berat badan W, S tinggi badan, dan umur. Selanjutnya menurut Breyer, sama seperti Harris dan Benedict juga ada dua golongan, EMB untuk laki-laki dan EMB untuk perempuan. Kemudian data yang diperlukan yaitu berat badan dan umur. Tabel distribusi penggunaan energi kalori selama 24 jam menurut jenis kegiatan untuk laki-laki dengan berat badan 65 kg. Jadi berdasarkan jenis kegiatan yang kita lihat itu poin 5, rata per 24 jam untuk mahasiswa dengan pekerjaan kelompok sedang yang artinya memerlukan jumlah energi 3000 kalori untuk laki-laki dengan berat badan 65 kg. Selanjutnya tabel 8 ini memperlihatkan sama distribusi penggunaan energi selama 24 jam untuk perempuan berat badan 55 kg. Jadi kita lihat jenis pekerjaannya yaitu poin 5 rata per 24 jam. Untuk mahasiswa pekerjaan dengan golongan sedang yaitu diperlukan 2200 kalori untuk perempuan dengan berat badan 55 kg. Selanjutnya ini hubungan EMB energi basal metabolisme dengan luas permukaan badan. EMB pada orang dewasa umumnya meningkat secara proporsional bila dihubungkan dengan luas permukaan badan atau LPB. Pertama, caranya menghitung LPB dengan rumus seperti tersaji di bawah. Jadi data yang harus kita masukkan yaitu tinggi badan, berat badan, kemudian konstanta yang merupakan tetapan. Selanjutnya, setelah menghitung LPB, dilanjutkan tahap kedua, membandingkan hasil perhitungan LPB dengan tabel 15. Slide berikutnya nanti. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai EBM mengacu pada tabel 4. Yang keempat, menghubungkan nilai BMR dengan nilai LPB. Ini tabel 15, jadi dari EMB, luas permukaan badan yang kita
dapatkan dari hasil perhitungan, kita bandingkan dengan tabel 15 dengan melihat tinggi badan dan berat badan. Kemudian jika ditemukan tinggi badan yang tidak ada di tabel seperti tersaji pada tabel 15 atau berat badan yang tidak sesuai, bisa diambil rata dari nilai yang terdekat. Ini EMB, energi basal metabolisme, cara menghitungnya atau mendapatkan perhitungannya 24 dikali dengan nilai BMR. BMR yang digunakan itu tersaji pada tabel 4. Misalnya kelompok umur usia mahasiswa sekitar 18 sampai 20 tahun dengan jenis kelamin laki-laki berarti diperlukan EMB 41,0, kemudian untuk perempuan 38,6. Selanjutnya menghitung berat badan ideal menggunakan rumus tinggi badan dikurang 100 dikali dengan 1 kg. Kemudian berat badan normal, jadi ada berat badan kisaran di sini plus 10%, jadi tinggi badan kurang 100 plus 10%, tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Kemudian batas maksimalnya, jadi ada batas minimal dan batas maksimal untuk berat badan normal di sini. Kemudian untuk maksimalnya berarti tinggi badan dikurang 100 ditambah 10% dari tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Jadi data yang diperlukan tinggi badan di sini dan berat badan. Nanti dari hasil perhitungan kita dapat mengelompokkan berat badan kurus jika lebih kecil atau sama dengan kurang 10%, berat badan gemuk lebih besar atau sama dengan jika ditambah berat badan ideal ditambah 10%. Kali 1 kg. Atau dari perhitungan berat badan normal, batas minimal di bawah batas minimal menunjukkan berat badan kurus. Kemudian untuk batas maksimal perhitungan itu menunjukkan jika lebih dari batas maksimal menunjukkan berat badan gemuk atau obesitas. Untuk menghitung indeks massa tubuh, kita menggunakan data berat badan dan tinggi badan. Itu hasil perhitungannya, berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat. Nah, kemudian dari hasil perhitungan EMT, kita bisa mengelompokkan jika lebih kecil dari 18,5, maka termasuk berat badan kurang. Kemudian jika berada pada kisaran lebih besar atau sama dengan 18,5 sampai dengan 22,9, berarti berat badan normal. Kemudian jika EMT lebih besar dari 23, berarti terjadi kelebihan berat badan. Kemudian jika EMT-nya lebih besar dari 23 sampai 24,9, itu menjadi risiko ringan terhadap timbulnya penyakit yaitu obesitas. Nah, jika lebih besar dari 24 sampai 29,9, berarti risiko berat obesitas 1. Selanjutnya jika lebih besar dari 30, nilai EMT-nya itu menunjukkan ada risiko berat obesitas atau kejadian obesitas 2. Praktikum kedua, tujuannya pertama mengetahui anatomi tubuh ikan dan fungsinya, selanjutnya mengukur berat dan panjang tubuh ikan, kemudian bagian yang dapat dimakan atau edible partition, kemudian berdasarkan kelompok ikan dan satu jenis ikan. Selanjutnya, mengetahui kandungan gizi beberapa jenis ikan, meliputi ikan dari perairan umum dan perairan laut. Ini anatomi tubuh ikan, contohnya. Nanti kita bisa melaksanakan pembedahan, kemudian melihat bagian-bagian tubuh ikan, masing-masing jenis ikan. Selanjutnya, ini ada contoh kandungan gizi ikan gabus. Jadi, ikan yang sebelum diolah, ikan gabus yang sebelum diolah dan ikan gabus, contohnya di sini yang diolah adalah ikan kering. Jadi dapat nanti membandingkan komponen kimiawi yang terdapat pada ikan segar dan
olahan, khususnya untuk ikan gabus. Contoh lainnya, ini angka perbandingan gizi ikan salmon, sidap, dan gabus. Ini untuk masing-masing mahasiswa akan mendapat tugas masing-masing jenis ikan yang berbeda. Kemudian ini ada data, contoh juga berat badan dan panjang, berat dan panjang total dari tubuh ikan berdasarkan ukurannya, berat, sedang, dan kecil. Yang dari pengelompok ini akan kita dapat edible portion atau bagian yang dapat dimanfaatkan, mana menunjukkan untuk ikan golongan besar, berarti bagian yang dapat dimanfaatkan juga lebih banyak. Selanjutnya ini presentasi komposisi kimia ikan gabus. Jadi nanti dalam praktikumnya kita buat kita lakukan analisis beberapa jenis ikan. Kita lihat nanti hasil proksimatnya yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, dan abu. Kemudian praktikum 3, menghitung zat-zat gizi yaitu protein, lemak, dan karbohidrat serta kalori yang terkandung dalam menu makanan. Tahapan praktikum, pertama menyiapkan menu sarapan yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian menghitung zat-zat gizi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, menghitung nilai kalori atau energi dari menu makanan dengan memperhatikan nilai faktor pada tabel 11A yaitu daftar analisis bahan makanan. Nah, selanjutnya menghitung nilai gizi dan kalori yang terkandung pada telur dan sayuran. Terakhir, total perhitungan energi yang terkandung pada menu makanan dibandingkan dengan kecukupan energi atau kalori pada tabel 7 dan 14. Ini contohnya nilai kalori disederhanakan, jadi dibulatkan untuk karbohidrat itu mengandung 4 kalori, kemudian lemak 9 kalori, protein 5 kalori. Misalnya menu sarapan kita terdiri dari nasi, telur, sayuran, maka perhitungan nilai kalorinya, jadi masing-masing nasi, tabel 11 itu kita kelompokkan nasi sebagai beras giling sempurna dengan kandungan protein 3,82 kalori per gram, lemak 8,37 kalori per gram, karbohidrat 4,16 kalori per gram. Dan diperoleh data berat nasi yang satu kali kita saji itu 100 gram. Maka nilai gizi nasi dari data kandungan proteinnya 3,8 protein untuk 3,82 dikalikan banyaknya nasi yang tersedia 100 gram diperoleh 380 gram. Demikian selanjutnya untuk lemak, karbohidrat, maka diperoleh nilai kalori dari nasi yaitu akumulasi dari nilai kalori yang berasal dari protein, lemak, dan karbohidrat, maka diperoleh 1735 kalori. Ini contoh untuk mencari nilai protein masing-masing bahan makanan. Untuk rujukannya. Selanjutnya, untuk menghitung kebutuhan energi pada anak-anak remaja berdasarkan golongan umur. Sama tadi untuk kalian mahasiswa kita perhatikan umur berkisar antara 16 sampai 19 atau dewasa laki-laki bekerja sedang, berat badan sekitar 65, kemudian energi per kalori berat badan dari perlu 46, energi orang per hari kalori maka diperlukan 3000 kalori untuk laki-laki, kemudian untuk perempuan 2200. Kecukupan energi kalori baku untuk orang Indonesia demikian sama, kita lihat dari jenis kelaminnya, umur, kemudian berat badan, kita dapat melihat kalori yang diperlukan. Kemudian perubahan kecukupan energi tersebut ada hubungannya dengan perubahan berat badan dan komposisi badan, kemudian perubahan aktivitas metabolisme basal, selanjutnya penurunan kegiatan fisik dan prevalensi penyakit. Praktikum 4,
Dengan tujuan menghitung zat-zat gizi yaitu protein, lemak, dan karbohidrat serta kalori setelah menyantap makanan. Tujuan praktikum, setelah selesai makan hitunglah berat bahan makanan untuk masing-masing sumber zat gizi, kemudian menghitung nilai gizinya yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan kalori dari makanan yang telah disantap. Dan tiga, membahas tentang kebutuhan zat gizi, pemenuhan kalori, hubungan nilai gizi yang dikonsumsi dengan berat badan ideal. Terima kasih. Saya sudah ini untuk praktikum hari ini ya. Sampai ketemu lagi kita di praktikum selanjutnya.